Dalam Islam dikenal konsep kematian sesuai ayat tentang kematian dalam Islam, sebuah hati dan tanda sebuah hati yang mati. Sebuah hati adalah organ tubuh yang Allah ciptakan tidak ada duanya, tidak seperti organ tubuh lainnya yang Allah ciptakan berpasang-pasang. Hal tersebut sebagaimana firman Allah. Allah tidak menjadikan bagi seindividu dua sebuah hati dalam rongganya. Al-Ahzab ayat 4. Sebuah hati merupakan segumpal darah yang mempunyai peran penting dalam jiwa maupun raga manusia, dan perlu tips menjaga hati dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad berikut. Ketahuilah, dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, seluruh tubuh akan baik. Jika daging itu rusak, seluruh tubuh juga akan rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah sebuah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sebuah hati mempunyai peran penting bagi jiwa manusia, dan ada penyebab matinya hati dalam Islam. Kita yang mempunyai organ tubuh tersebut harus semaksimal mungkin menjaga agar jangan sampai terkotori. Menjaga sebuah hati tidak semudah menjaga organ tubuh yang lainnya karena penyakit sebuah hati. Jauh lebih banyak dan lebih susah mengobatinya dibandingkan penyakit pada organ tubuh lainnya. Sebagaimana organ tubuh lain, sebuah hati pun bisa mati atau tidak berfungsi seperti bunuh diri dalam Islam. Hanya saja sebuah hati yang mati tidaklah sama dengan organ tubuh lain. Lantas apa tanda-tanda sebuah hati itu mati? 13 tanda sebuah hati yang mati menurut Islam adalah sebagai berikut. 1. Tidak gelisah saat tidak ibadah. Termasuk tanda-tanda sebuah hati yang mati adalah tidak merasa gelisah atas ibadah yang tertinggal tidak terlaksanakan dan tidak menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 2. Berani meninggalkan sholat. Sebuah hati yang telah mati tidak akan mengingat Allah dan senang melakukan dosa paling berat dalam Islam sehingga akan berani meninggalkan sholat yang wajib hukumnya. Sebuah hati yang berani meninggalkan sholat akan merasa tenang-tenang saja ketika meninggalkan sholat. Padahal perintah untuk wajib untuk melakukan sholat telah tertuang dalam Al-Quran. 3. Tenang saat melakukan dosa besar. Tenangnya individu yang sedang berbuat dosa dan maksiat itu karena sebuah hatinya tidak lagi merasakan jeleknya perbuatan dosa yang dilakukan. Lebih parah lagi, dia tidak akan peduli dengan pandangan Allah dan Rasul. Dan dia tidak akan malu pada manusia serta mengacuhkannya. Dia akan bangga terhadap maksiat yang dilakukannya. 4. Tidak tersentuh bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Sebuah hati yang telah mati, ketika disampaikan nasihat dan ancaman Allah, ia tidak akan tersentuh sebuah hatinya. Dia juga tidak akan terpengaruh, tidak mendengar, lalai membaca Al-Quran sehingga berpaling dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebenar-benarnya petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. 5. Terus-menerus berbuat maksiat. Sungguh merupakan penyakit yang berbahaya, ketika ia sudah menajalar dalam sebuah hati dan bersarang dalam jiwa manusia. Maka ia akan menutup sebuah hati hamba dan menjadikan anggota badan saling mendukung untuk menutup datangnya hidayah. 6. Sibuk mengumpat, fitnah, dan berburuk sangka. Berbicara itu mudah, yang berat adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah keluar dari mulut kita. Sebenarnya apa yang keluar dari mulut kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya.
Perkataan yang buruk menunjukkan keburukan kita sendiri daripada individu yang kita hina. Sedangkan perkataan yang baik adalah pembuktian kemusliman kita sendiri. Individu yang telah tertutup sebuah hatinya akan memiliki sebuah hati yang membatu, sebuah hatinya keras dan tidak mempan dengan berbagai macam nasihat. Ia juga sangat membenci nasihat-nasihat baik dan para ulama. Sebuah hati dan anggota tubuhnya sudah tidak bisa menerima kebenaran. Ia mempunyai mata namun untuk melihat yang maksiat dan tidak melihat kebenaran. Mereka punya telinga, namun tidak untuk mendengar kebaikan apalagi mendengar kitabullah serta mereka hanya mendengarkan kebatilan. 8. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan, dan akhirat. Sebuah hati yang telah mati tidak akan merasa takut walaupun telah ada peringatan tentang kematian, azab kubur, dan azab di akhirat nanti. Sebuah hati yang telah mati tidak akan merasa takut walaupun telah ada peringatan tentang kematian, azab kubur, dan azab di akhirat nanti. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah Surat 32 ayat 12 yaitu, ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika individu-individu berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-Nya, mereka berkata, "Wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah individu-individu yakin." As-Sajdah Surat 32 ayat 12.